Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah sehat ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Buku tematik 4C, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sudah siap semua? Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, perhatikan gambar berikut. Menurut teman-teman apa sih perbedaan dari gambar itu? Ya, manakah dari kedua gambar tadi yang mencerminkan sikap terhadap hak dan kewajiban pada tumbuhan? Ya, lalu apa sih hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan itu? Ya, betul sekali. Masih ingat ya? Hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan diantaranya adalah hak menanam, hak memanfaatkan, hak akan udara yang bersih. Adapun kewajiban untuk melindunginya, kemudian kewajiban untuk merawatnya, dan kewajiban untuk melestarikannya. Kemudian ketampakan alam atau bentang alam. Apa sih bentang alam itu? Bentang alam merupakan wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Bentang alam ini dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Adapun wilayah daratan merupakan wilayah bumi yang terbentuk padat dan tidak digenangi air. Contohnya adalah dataran rendah. Cirinya memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter dari permukaan air laut. Kemudian area ini juga sangat cocok untuk pertanian, perkebunan, peternakan maupun industri. Contohnya adalah Jakarta dan Balikpapan ya teman-teman ya. Kemudian ini pantai juga termasuk dari dataran rendah ya. Kalau di pantai itu rata-rata masyarakatnya itu adalah nelayan ya teman-teman ya. Yang kedua adalah dataran tinggi. Cirinya memiliki ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan air laut. Contohnya itu Dieng di Jawa Tengah ya. Sangat cocok untuk objek wisata, perkebunan, sayur maupun tempat peristirahatan. Yang ketiga adalah gunung. Gunung merupakan permukaan bumi yang menonjol dengan ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan air laut. Kalau rangkaian gunung yang saling menyambung itu namanya pegunungan ya teman-teman ya. Yang berikutnya adalah lembah dan ngarai. Apa sih itu lembah? Lembah merupakan daratan yang sangat rendah dan cekung. Ini terletak di kaki gunung ya teman-teman ya. Ya, lembah ini contohnya lembah Belium di Papua. Kemudian ngarai. Kalau ngarai itu adalah lembah yang dalam dan luas. Contohnya Ngarai Sionak itu Sumatera Barat. Yang terakhir adalah tanjung atau dan semenanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Perbedaan tanjung dan semenanjung ini hanya pada ukuran saja ya. Kalau semenanjung itu lebih besar, sedangkan tanjung itu lebih kecil. Contohnya Tanjung Perak itu ada di Surabaya. Kalau Tanjung Priok itu ada di Jakarta. Kemudian yang kedua adalah wilayah perairan. Apa sih wilayah perairan itu? Perairan merupakan permukaan bumi yang digenangi air. Contohnya adalah sungai. Sungai merupakan aliran air yang besar yang terdapat di dataran ya, di daratan. Kemudian yang kedua adalah danau. Danau adalah genangan air yang luas dikelilingi oleh daratan. Kemudian rawa. Rawa ini tanah rendah yang digenangi air. Kemudian ada laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang menggenangi. Ada juga selat. Selat itu laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang berdekatan. Yang terakhir ada teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan ya teman-teman. Berikutnya adalah kita belajar tentang kolase. Apa sih kolase? Masih ingat ya kolase di kelas 3 mungkin pernah bahas kolase atau kelas 2 ya. Kolase ini merupakan seni menempel berbagai benda menjadi satu gambar. Kolase ini termasuk seni rupa 2 dimensi. Adapun contoh bahan kolase ini adalah kertas seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu.
Seni kolase ini berlawanan dengan seni lukis, pahat ataupun cetak ya teman-teman ya. Kalau seni lukis, pahat, cetak itu tidak memperlihatkan bentuk asal bahan yang digunakan. Nah, sedangkan kalau kolase itu bahan yang digunakan itu harus tetap terlihat ya, harus tetap lihat asli bahannya itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di bukunya ya, subtema 1 ya. Untuk tugasnya teman-teman bisa buka halaman 29 buku paket Ayo Jawab. Kirimkan tugas kalian ke waras masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.